Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam, thumma ila ruhil imam syekhil islam qutbid da'wati wal irsyad al-habib Abdullah bin Alawil Haddad annallaha yu'li darajatihi fil jannah wa yanfa'una bi asrarihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafahatihi fid din wad dunya wal akhirah. Syai'un lillahi lahul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Waladdallin amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala ta'ala qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap hadirin jamaah Masjid Miftahuddin, wabil khusus Ketua Dewan Kemakmuran Masjid beserta seluruh jajaran pengurusnya, para orang tua, para tokoh, para sesepuh yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau-beliau semua. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah, hari ini adalah hari Rabu malam Kamis tanggal 12 Agustus tahun 2026. Itu tanggal Masehinya. Tanggal Hijriahnya tanggal berapa? 29 ya. Tadi sebelum maghrib 28 Safar. Begitu maghrib berpindah menjadi 29 Safar. Berarti tadi Rebo terakhir di bulan Safar, namanya Rebo Wekasan. Di Rebo Wekasan Allah menurunkan 320.000 penyakit dan musibah. Cuman pertanyaannya Pak, kira-kira Bapak percaya nggak di Rebo Wekasan turun 320.000 penyakit dan musibah? Percaya nggak? Karena ini sesuatu yang abstrak, yang gaib. Kalau sesuatu yang kelihatan tinggal dilihat, betul ya? Seperti duit calon lurah itu kan kelihatan tuh, ada yang 50.000, ada yang cepet, ada yang 200. Itu mah buat jamaah. Buat ustadz mah 1 juta sampai 5 juta. Itu namanya ustadz neraka.
Ibnu Ruslan mengatakan fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Kira-kira orang berilmu siapa? Ustadz, kiai. Tidak mengamalkan ilmunya, ar-rashi wal murtashi finnar. Bahwa praktek suap menyuap, sogok menyogok, money politik hukumnya hak, tapi nggak dipraktekin, malah nerima uang seperti itu, atau bahkan jadi tim suksesnya. Maka kata Ibnu Ruslan, mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Ustadz seperti itu, kiai seperti itu akan diazab lebih dulu daripada para penyembah berhala diazab. Jadi sebelum orang kafir diazab, ustadz dulu yang dimasukin ke neraka, kiai dulu yang disiksa di neraka. Ya. Nah, jadi hati-hati ya. Ini baik ustadznya, kiainya, jamaahnya. Jangan sampai menerima uang panas seperti itu. Karena akibatnya selain di akhirat, di dunia pun banyak. Makan haram, sholat tidak diterima, kemudian tidak akan pernah merasakan nikmatnya ibadah, rezeki nggak berkah, berpengaruh kepada anak dan keluarga. Anak nggak mau ibadah, disuruh pesantren gak mau, suruh belajar agama susah, yaitu salah ngasih nafkah. Ya cuman 100.000, 200.000, berapa hari itu habis? Paling 2 hari, tapi akibatnya seumur hidup. Jadi sesuatu yang bisa dibuktikan secara empiris, secara panca indera, gampang Pak, percayanya. Bapak percaya nggak adanya duit sogokan setiap kali pencalonan lurah? Percaya kan? Karena kelihatan. Cuman 320.000 penyakit dan musibah. Kok bisa percaya? Kan nggak kelihatan. Cara percayanya gimana? Cara percayanya ya simpel aja. Kita lihat siapa pemberi informasinya, siapa yang mengatakannya. Nah, yang memberi informasi bahwa di Rebo Wekasan turun 320.000 penyakit dan musibah adalah para ulama ahlul kashfi, para wali-walinya Allah. Seperti misalkan Syekh Kiai Haji Abdul Hamid Kudus di dalam kitabnya Kanzun Najah was Surur. Al-Imam Ahmad Ad-Dairobi di dalam kitabnya Al-Mujarrobat, dinukil dari ulama-ulama Ahlul Kasyaf. Di dalam surat Jin ayat 26, kalau salah koreksi ya, ayat 26. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada mir rasul fa innahu yasluku min baini yadayhi min khalfihi rasada. Jadi tidak ada yang tahu tentang sesuatu yang gaib kecuali Allah dan orang-orang yang Allah ridhoi. Siapa orang-orang yang Allah ridhoi? Yang Allah beritahu sebagian rahasia-rahasia gaib. Itu bisa dilihat di dalam tafsir Mafatihul Ghaib karangan Imam Fakhrur Razi. Kata beliau, orang-orang yang Allah ridhoi untuk mengetahui sesuatu yang gaib adalah para nabi, para rasul, para wali-wali Allah. Inilah yang disebut dengan ahlul kasyaf. Jadi ketika ahlul kasyaf mengatakan ada 320.000 bala penyakit musibah yang Allah turunkan di Rebo Wekasan, ya kita percaya. Kenapa? Sudah divalidasi di dalam Al-Quran bahwa sebagian orang soleh Allah singkapkan kepadanya perkara-perkara gaib. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yara binurillah.
Kata Nabi, berhati-hatilah kalian terhadap firasat seorang mukmin, karena dia bisa mengetahui sesuatu yang tidak diketahui orang. Siapa yang memberitahunya? Yaitu Allah memberikan cahaya ke dalam hatinya, sehingga hatinya itu sebagian urusan gaib terbuka di dalam hatinya. Seperti itu ya. Jadi gampang kan buat percaya adanya 320.000 penyakit dan musibah? Caranya tadi apa? Dengan percaya kepada pemberi informasi tersebut, yaitu para ahlul kasyaf, ulama-ulama, para wali-wali Allah. Cuman Pak, kalau ngomongin wali-wali Allah itu ya sesuatu yang sangat rumit, karena la ya'riful wali illal wali. Tidak ada yang tahu wali kecuali wali. Ya. Makanya hal-hal yang tidak bisa dibuktikan secara empiris seperti ini banyak diaku-aku oleh orang. Makanya Pak, orang kan dikit-dikit yang aneh-aneh dibilang wali, ngawur-ngawur bilang wali. Wali itu Pak nggak ngawur. Wali itu orang berilmu, bukan orang ngawur ya. Ini nggak pernah ngaji, nggak pernah pesantren, tiba-tiba jadi wali, enggak. Ya, jadi wali itu adalah orang-orang yang berilmu, tahu syariat Islam. Mattakhadallahu min waliyin jahil. Allah itu tidak mengambil seorang wali dari kalangan orang yang jahil. Wali itu pasti alim, orang yang paham syariat, kemudian Allah angkat derajatnya menjadi seorang waliullah. Ya, rebawa kesannya kelewat ya. Tadi ini enggak zikir bersama enggak? Ya. Ini buat tolak balanya ya, buat nolak bala penyakit yang jumlahnya 320.000. Itu bisa dengan zikir, bisa dengan sedekah. Di kita ada tradisi sedekah kupat, betul ya? Jadi pagi-pagi itu zikir bersama sambil setiap jamaah bawa makanan masing-masing tuh, biasanya ketupat ya. Maka disebut sedekah ketupat. Bisa dengan zikir tolak bala, bisa dengan sedekah ya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, sekarang kita akan memasuki kajian kita pada kitab Risalatul Mu'awanah yang dikarang oleh Imam Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal musannif, pengarang kitab ini mengatakan, wa'lam anna man shalla ba'dal isya'i faqad qama minal laili wa qad kana ba'dus salafi yusolli. Ada yang bawa kitabnya? Satu Usman, setelah yusolli apa di situ? Yusolli waradduhu, wirduhu ya, apa? Di situ apa Zat? Wa qad kana ba'dus salafi yusolli wirduhu min awwalil laili gitu ya. Walakin fil qiyami ba'dan naumi irghamun lisyaitani wa mujahadatun lin nafsi wa sirrun ajibun wa huwa tahajjudul ladzi amarallahu bihi rasulahu fi qawlihi wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Wa fil ma'thuri innallaha yu'jibu minal abdi idza qama. Terusannya idza qama man ala firashihi, betul ya? Man ala firashihi wa baina ahlihi ila salatihi wa yubahi bihi malaikatahu
wa yaqbalu alaihi biwajhihil karim. Titik. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan keutamaan sholat tahajud. Imam Haddad mengatakan, wa'lam, ketahuilah olehmu, anna man shalla ba'dal isya'i faqad qama minal laili, bahwasanya orang yang sholat setelah sholat isya, sungguh dia telah menghidupkan sebagian malam. Sholat setelah sholat isya namanya sholat apa? Ba'diyah. Jadi seseorang yang melaksanakan ba'diyah isya saja sudah tercatat sebagai orang yang menghidupkan malam. Cuman karena ba'diyah saja, jadi disebutnya minal laili, sebagian malam saja. Karena pada kesempatan sebelumnya sudah dijelaskan tentang keutamaan sholat malam dibandingkan dengan sholat siang. Jadi ada sholat malam, ada sholat siang. Nah, sholat malam lebih afdol 70 kali lipat daripada sholat siang. Nah, sholat malam ini umum, baik ba'diyah, witir, tahajud, hajat, tobat, apapun itu. Ya, saya bacakan lagi hadisnya. Ini disebutkan oleh Imam Haddad di pembahasan sebelumnya. Fadlu sholatil laili ala sholatin nahar kafadli shadaqatis sir alal alaniyah. Keutamaan sholat malam dibandingkan dengan sholat siang seperti keutamaan sedekah sir daripada sedekah terang-terangan. Sedekah sir apa artinya? Sembunyi-sembunyi ya. Kemarin sudah kita jelaskan bahwa sedekah sembunyi-sembunyi pahalanya 70 kali lipat daripada sedekah terang-terangan. Nah, sama dengan sholat malam, pahalanya 70 kali lipat daripada sholat siang. Nah, jadi sholat ba'diyah isya saja keutamaannya sangat luar biasa. Orang yang melaksanakan sholat ba'diyah isya seolah-olah dia telah menghidupkan sebagian malam. Wa qad kana ba'dus salaf yusolli. Cuman saya belum paham juga nih, wirduhu min awwalil laili. Maksudnya mungkin seperti ini. Sebagian salaf, ulama-ulama terdahulu memiliki wirid sholat malam. Ini kita ulas dulu nih, apa bedanya wirid dengan zikir? Kalau wirid, amal ibadah yang sudah diistiqomahkan, mau itu zikir, mau sholat, mau sedekah, apapun itu. Ketika dia mengistiqomahkan amal ibadah tersebut, maka ibadah itu menjadi wirid. Ditanya walim, wiridnya apa? Kalau saya wiridnya sholat malam. Sholat malamnya itu nggak pernah absen. Ya, Faris, wiridnya apa? Kalau saya wiridnya sedekah. Ya, sedekahnya nggak pernah lepas. Ustadz Dedi wiridnya apa? Baca Quran. Baca Qurannya nggak pernah lepas, istiqomah. Jadi ibadah yang diistiqomahkan, yang menjadi aktivitas yang tidak ditinggalkan, itu namanya apa? Wirid. Kalau zikir, ya zikir itu hanya sekedar menyebut nama Allah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu namanya apa? Zikir. Nah, zikir ini bisa jadi wirid ketika diistiqomahkan. Jadi ada zikir yang dibaca selepas maghrib sampai isya.
Ada zikir yang dibaca selepas subuh sampai syuruk. Nah, kalau zikir itu diistiqomahkan, maka berarti wiridnya adalah zikir. Nah, para ulama salaf ada yang menjadikan sholat malam sebagai wiridnya. Min awwalil laili, sholat malam yang dilaksanakan di awal malam. Walakin fil qiyam ba'dan naumi irgomun lisyaiton. Akan tetapi, sholat yang dilaksanakan setelah tidur merupakan bentuk penghinaan kepada setan. Saya ulang lagi, Pak. Sholat malam yang dilaksanakan setelah tidur, bangun jam 1, jam 2, atau jam 3, semata-mata untuk melaksanakan sholat. Nah, sholat ini adalah irgomun li syaiton, sebagai bentuk penghinaan kepada syaitan. Artinya apa? Setan itu merasa terhina ketika ada seseorang bangun malam untuk melaksanakan sholat. Kenapa dia merasa terhina? Lihat hadis riwayat Imam Bukhari. Di dalam Sahih Bukhari, Nabi bercerita bahwa ketika seseorang tidur, maka setan itu akan mengikat kepala orang tersebut dengan 3 ikatan yang tidak terlihat oleh mata. Ya. Nah, 3 ikatan tersebut itu adalah ikatan yang akan memenjarakan batin kita. Itu ikatan kalau tidak kita lepas, maka ikatan itu akan membuat sehari-hari kita menjadi seseorang yang tidak bersemangat. Gak semangat ibadah, gak semangat beraktivitas, dan lain sebagainya. Kemudian kata Nabi, apabila seorang hamba dia bangun malam sebelum subuh, Pak, mau jam 1, jam 2, atau dia bangun dari tidurnya, kemudian dia membaca doa. Apa bacaan doa tidur? Bismika Alhamdulillahilladzi amatana. Ketika seseorang bangun tidur, dia berzikir kepada Allah, inhalat uqdatun, maka ikatan pertama akan lepas dari kepalanya. Kemudian apabila dia berwudu, maka ikatan kedua lepas dari kepalanya. Kemudian jika dia melaksanakan sholat 2 rakaat, inhalat uqaduha kulluha, kata Nabi, semua ikatannya akan terlepas dari kepalanya. Sehingga hamba itu akan menjalani aktivitas sehari-hari dengan penuh semangat, good mood, bahasa naonata. Iya, pokoknya moodnya itu suasana hati, mood itu ya. Suasana hati, suasana pikiran itu bagus. Ya, dia akan menjalani hari-harinya dengan penuh semangat. Kalau belajarnya semangat, kalau kerjanya semangat, kalau dagangnya semangat. Kenapa? Karena ikatan-ikatan setan sudah terlepas semuanya. Ya. Nah itu ya. Jadi setan itu ketika kita tidur, dia kerja bakti. Dia mengumpulkan setan-setan yang lainnya kerja bakti. Hayo urang talian kabeh. Eta jelma nu hararees. Oh, itu pada capek, Pak. Makanya kata Imam Haddad, ketika seseorang bangun malam untuk sholat tahajud, maka sholatnya itu adalah irgomun lisyaiton, sebagai penghinaan kepada setan. Cek setan teh, buset aing capek-capek cenah nalian hulu sia, nah hulu gede nih sia mah capek ya, tapi semua ikatan tersebut tiba-tiba lepas dengan sendirinya ketika kita bangun malam dan melaksanakan sholat. Oh, ini penghinaan terhadap setan.
Itu kalau kita tinjau secara spiritual, secara mistiknya seperti itu ya. Ini kan kita berbicara sesuatu yang abstrak, sesuatu yang gaib yang tidak bisa diindra, tidak bisa dibuktikan secara empiris. Ada nggak yang pernah ngerasa waktu tidur kayak diikat kepalanya? Enggak kan ya? Enggak kerasa itu ikatan ya. Nah, tapi ini bisa dijelaskan secara ilmiah, Pak. Kata Nabi, jika 3 ikatan tersebut terlepas, maka seseorang akan menjalani aktivitas sehari-harinya dengan penuh semangat. Ternyata ini bisa dijelaskan secara ilmiah, secara ilmu psikologi. Jadi memang orang yang bangun pagi itu, Pak, akan mendapatkan mood yang bagus, suasana hati yang bagus, suasana pikiran yang bagus. Nah, suasana hati dan pikiran yang bagus itu akan mengundang hormon-hormon kebahagiaan. Jadi di otaknya itu hormon kebahagiaan akan turun, akan muncul, ya, sehingga hatinya akan menjadi hati yang bahagia, hati yang tidak dipenuhi dengan kegalauan, kecemasan. Ya, ketika otaknya bahagia, hatinya bahagia, maka dia akan berperilaku dengan perilaku orang yang bahagia. Kira-kira perilaku orang bahagia nyenengin gak, Pak? Nyenengin. Ketika bergaul nyenengin. Nah, dari rasa senang itu nanti orang itu akan timbul rasa sayang. Dari rasa sayang, ketika seseorang memiliki sesuatu, pasti dia akan memberikan pada orang yang dia sayang. Betul nggak? Karena moodnya bagus, maka ketika bergaul dia tersenyum, tidak mudah emosi, tidak mudah tersinggung, ya, auranya bagus. Bahasa si Koko mah Feng Shui-nya bagus. Wah, apa kok bahasa istilah-istilah Chinese itu, ilmu-ilmu Feng Shui gitu. Ada kan ya? Auranya bagus dan itu bikin orang senang. Orang senang ketika punya kerjaan pasti dikasih sama orang yang senang. Orang boga pagawean ya, ngilu moal. Wah, ikut dia, Pak. Akhirnya apa? Akhirnya dapat rezeki, pertemanan bagus, silaturahim bagus. Makanya bangun sebelum subuh itu akan menjadi magnet rezeki buat seseorang, Pak. Secara ilmiah seperti itu. Bangun sebelum subuh itu akan mengeluarkan hormon-hormon kebahagiaan di otaknya. Sehingga perbuatannya menjadi perbuatan orang yang menyenangkan. Orang yang disenangi, maka dia akan dekat dengan rezeki. Ketika ada temannya kerja, diajak kerja, temannya dagang, diajak dagang, temannya ada proyek, dipercayakan proyek. Kenapa? Karena tadi, ya, perilakunya perilaku orang yang menyenangkan. Kenapa? Bangun sebelum subuh. Makanya nggak heran ketika Nabi mengatakan bangun sebelum subuh itu akan mengundang rezeki. Pernah dengar hadis, Pak? Sholat fajar, sholat sunnah fajar 2 rakaat itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Pernah dengar? Ya, secara ilmiah seperti itu. Orang yang selalu bangun pagi moodnya bagus, bergaulnya bagus, nyenengin, nggak mudah emosi. Dan itulah yang dibutuhkan oleh orang-orang yang punya kerjaan, yang punya rezeki, yang punya proyek. Butuhnya orang seperti itu. Ya, maka mendekatlah rezeki. Secara tidak sadar dia menjadi magnet rezeki. Ya, itulah yang disebut dengan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Silaturahimnya dapat, bahagianya dapat, relasinya dapat, kerjaan, rezeki dunia dapat. Coba orang yang bangunnya habis subuh atau subuhnya kelewat terus jam 7, jam 8. Lihat mukanya, Pak, muka kusut. Moodnya nggak bagus. Diajak kerja nggak fokus. Atau orangnya nggak nyenengin.
Jadi orang mau ngasih kerjaan, mau ngasih proyek juga mikir-mikir. Jadi orang nggak nyenengin, Pak. Bapak kalau punya proyek, mau nggak ngajak orang yang nggak nyenengin? Nggak mau, Pak. Rezeki itu mental dari orang-orang seperti itu. Kenapa? Karena bangun setelah Jadi bangun setelah subuh secara ilmiah ya seperti itu. Hormon-hormon kebahagiaan di otak kita tidak akan keluar. Kita tidak akan jadi pribadi yang menyenangkan. Tidak akan jadi pribadi yang inovatif. Kan orang ngajak kerja itu yang inovatif, yang punya pemikiran bagus, betul Pak? Dan itu hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang bangun pagi. Gak usah deh kita ngomongin agama, ngomongin duniawi aja deh. Bapak lihat orang-orang yang punya perusahaan-perusahaan besar, seperti perusahaan Walt Disney, perusahaan Star Bucek. Tahu Setar Bucek, Pak? Apa itu bacanya? Setar Bucek itu tulisannya. Starbucks. Lihat, semua pengusaha-pengusaha besar itu adalah orang-orang yang biasa bangun pagi, Pak. Mereka itu bangun pagi bukan buat sholat, buat olahraga, pendisiplinan waktu, buat biar moodnya bagus, biar suasana hati, suasana pikirannya bagus. Coba lihat. Makanya mereka sukses walaupun tidak beriman. Nah sekarang orang beriman, Pak. Kalau dia beriman, bangun pagi, apalagi tahajud, Masya Allah. Itu khairun minad dunya wa ma fiha, kata Rasul. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Akhiratnya dapat, dunianya dapat, auranya bagus. Ya. Saya kemarin apa ngapalin nama-nama aura itu. Sekarang lupa lagi. Iya. Aduh. Kebanyakan apa ini ya? Kurang ngopi apa? Koko, ini kurang susu kok. Kurang susu. Kopi mah melimpah. Ingat kok, ngopi boleh di mana aja, nyusu wajib di rumah. Kok kayak punya susu aja. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kalau pengen jadi orang yang nyenengin, suasana hati bagus, suasana pikiran bagus, itu kan dampaknya ke pergaulan, dampaknya ke pertemanan, persahabatan, dan itulah yang mengundang rezeki. Ya, makanya Imam Haddad mengatakan, pertama, orang yang bangun malam itu irghamun lisyaiton, sebagai bentuk penghinaan bagi setan. Kata setan, gagal maning. Waduh, ilang juring orang Jawa. Amun orang Sunda aku mah juring na, Pak. Kumaha orang Sunda juringna. Wa mujahadatun lin nafsi, bangun malam itu sebagai bentuk perlawanan bagi nafsu. Kalau ngikutin nafsu, Pak, as-sholatu khairum minan naum, gak bakal kita denger. Enaknya kan bangun jam 7, jam 8 begitu ya. Tapi kita paksakan bangun sebelum subuh untuk tahajud tipis-tipis. Habis gitu dilanjut dengan sholat subuh. Pak, tahajud mah jangan jam 1, jam 2 berat. Itu mah tahajudnya orang-orang khusus dah. Kita mah tahajudnya sejam atau setengah jam sebelum subuh aja. Sekarang subuh jam 4 berapa? Ya, 42 ya. Ya bangun jam 4 lah, alarm setel. Jam 4 bunyi, kamar mandi 15 menit. Nah masih ada waktu itu. Kurang lebih setengah jam kita sholat tahajud 2 rakaat, sholat witir 3 rakaat, baca Quran selembar 2 lembar dapat, Pak. Ya. Kalau udah ngantuk ya udah, tinggal bikin kopi, jangan tidur bablas. Ya, bikin kopi aja, Pak, atau nongkrong di warung dekat masjid. Warung dekat masjid, nyediain kopi, udah ngopi, ngerokok, nunggu subuh, pahala itu. Ya. Iya, daripada
kita baca Quran zikir ketiduran, geus aing ngopi nah. Ya, yang penting tahajudnya udah selesai, witirnya selesai, pinggir jalan ngopi. Bi, kopi hidung tong diaduk. Saya biasa ada gitu, Pak. Ya, saya kalau habis subuh itu nggak kuat zikir masjid, saya nggak kuat, pasti ketiduran. Makanya zikir saya itu sambil jalan. Hizib sogir sambil jalan. Wirid sakron sambil jalan. Zikir-zikir yang lain sambil jalan. Atau kadang sambil ngopi di warung, pinggir jalan. Bi, kopi hidung, tong diaduk. Wah, ya, itu si bibi paham banget saya kalau udah ngopi udah pasti nggak diaduk. Sama nyediain air bening, air anget. Waduh, 2 saya tuh gelasnya. Kalau yang lain 1, ya saya 2. Paham dia, keseringan ngopi kita pinggir jalan, habis subuh. Ya, habisnya zikir habis subuh nunggu syuruk, Pak. Ketiduran. Mending kita ngopi sambil zikir, sambil dan lain sebagainya ya. Nah, jadi seperti itu ya, gampang. Bangun sejam atau setengah jam sebelum subuh, Pak. Sholat tahajud, Quran tipis-tipis, zikir, kemudian sambung sholat bahagia hidup kita. Makanya kata Imam Haddad, wasirrun ajib. Di situ tersimpan rahasia yang sangat memukau. Apa rahasianya? Seperti yang saya sebutkan tadi. Ya. Seseorang yang bangun sebelum subuh, tahajud, witir, baca Quran, kemudian dilanjut sholat qobliyah subuh dan subuh, maka orang tersebut akan jadi magnet rezeki. Coba diistiqomahkan, Pak. Ya kalau sekali mah enggak kali. Tak nyobain sekali, tat lah geuning ieu rezeki teu nyampur-nyampurkeun. Lah sia teh karek sakali. Geus hayang disampurkeun rezeki. Ya, diistiqomahkan dulu, Masya Allah. Ya, itu rezeki kerjaan nyamperin, Pak. Kenapa? Auranya bagus. Zaman sekarang orang bingung cari kerja dan nggak dapat kerjanya. Ya, bingung nyari makhluk, bingung ngejar makhluk, tapi lupa ngejar Kholik, pencipta makhluk itu. Capek ngejar rezeki gak dapat, dia lupa mengejar sang pemilik rezeki. Padahal kejar ridhonya dulu. Allah ridhonya gimana? Allah ridhonya kita bangun malam sebelum subuh, tahajud, witir, baca Quran tipis-tipis, sholat tahajud. Itu yang Allah ridhoi. Ketika Allah ridho, Masya Allah Pak, ini secara ilmiah pun bisa dijelaskan. Maka orang tersebut akan jadi magnet rezeki. Kerjaan gampang, rezekinya nyari. Kenapa? Ya secara tadi ilmu mentalnya, ilmu psikologinya, dia sudah mendapatkan satu suasana hati dan pikiran yang bahagia. Hormon endorfinnya ada keluar. Membasahi naon bahasana. Ya, membasuh apa? Wudu dia. Ya. Iya. Jadi otaknya itu nanti apa? Otak orang bahagia. Perbuatannya perbuatan orang bahagia, nyenengin. Makanya orang punya rezeki pasti mau ngasih ke dia. Orang punya kerjaan pasti mau ngasih ke dia. Orang punya proyek pasti mau ngasih ke dia. Kenapa? Nyenengin. Auranya bagus. Ya. Ini sesuai hadis riwayat Bukhari tadi kan? Ya. Nasyiton. Maka orang yang terlepas dari 3 ikatan setan itu, dia akan menjalani hari-harinya dengan penuh semangat, bahagia, inovatif. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, sholat yang dilakukan setelah tidur, kan sholat malam itu terbagi jadi 2 tadi kata Imam Haddad. Sholat malam sebelum tidur, sholat malam setelah. Sebelum tidur tadi sholat ba'diyah isya. Setelah tidur sholat tahajud. Pak Ustadz, witir posisinya bagaimana? Sebelum tidur atau setelah tidur? Masih ingat gak jawabannya apa? Ini udah dibahas nih sholat witir. Sholat witir sebelum tidur atau setelah tidur bagusnya? Sesuai kondisi, kondisional. Kalau kita sudah terbiasa bangun malam, maka afdolnya itu witir setelah sholat tahajud.
Bangun malam, tahajud 2 rakaat, witir. Kalau nggak satu, tapi makruh ya, sholat witir istiqomah 1. Istiqomah 1 itu makruh kata Syekh Syarqawi ya, dalam hasyiahnya. Kalau biasa bangun malam, maka witirnya di akhir. Seperti dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ij'alu akhir sholatikum billaili witron. Jadikanlah sholat witir adalah sholat terakhir di malam hari. Itu hukumnya sunnah kata Imam Nawawi dalam Minhajut Talibin. Nah, tapi bagi kita yang tidak biasa bangun malam, pokoknya kalau bangun dah sholatu khairum minan naum aja ya, maka afdolnya itu witirnya sebelum tidur. Jadi habis sholat isya sambung ba'diyah. Pak Ustadz, saya pengen sambung witir, takut lupa kalau di rumah. Sambung witir, Pak. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi witir itu kondisional. Ini disebutkan di dalam Fathul Mu'in, dibahas itu. Witirnya Sayyidina Abu Bakar sebelum tidur, dan witirnya Sayyidina Umar setelah tidur. Nah, sholat yang dilaksanakan setelah tidur, wa huwa tahajjudul ladzi amarallahu bihi rasulahu, yaitu sholat tahajud yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasulnya. Fi qawlihi, pada potongan ayat, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal lak, dan dari sebagian malam hendaklah engkau melaksanakan sholat tahajud sebagai kesunahan untukmu. Jadi tahajud hukumnya tahajud itu ibadahnya tukang nasi uduk, Pak. Betul nggak? Pokoknya ibadahnya tukang dagang yang dagangnya pagi, nasi uduk, toprak, bubur ayam, bubur kacang, nasi kuning. Nah, ini pecel lele, ilok isuk pecel lele mah penting. Nasi goreng karang ada. Yang ajib nih, mie ayam karang ada, mie ayam pagi. Kan kalau sate pagi udah ada tuh. Ya, sate Madura karang ada tuh, sate pagi. Paket lengkap 10.000. Ya, karang ada nih yang mau bikin bid'ah baru. Mie ayam pagi, bid'ah itu. Ya. Tapi udah mulai banyak tuh mie ayam pagi tuh. Ya, orang sarapan sekarang mie. Masya Allah, sarapannya mie, Pak. Sahabat lambung gitu, Pak. Dulu kan bubur itu adanya pagi ya. Sekarang malam bubur, Pak, ada ya. Toprak dulu ketoprak pagi, sekarang malam ada ketoprak loh. Luar biasa, Pak. Ya, sudah terjadi pergeseran apa ini namanya ini? Pergeseran lambung apa gitu. Ya. Wa fil ma'thur innallaha yu'jibu minal abdi idza qama man ala firashihi wa baina ahlihi la salati wa yubahi bihi malaikatah wa yaqbalu alaihi biwajhil karim. Allah itu kagum kepada orang yang bangun malam. Kok bisa dia bangun malam? Padahal kasurnya empuk, AC-nya sejuk, bininya empuk. Bini yang empuk kok gendut banget, berarti empuk. Anu kuruma kan teas. Ya, dia memiliki kebahagiaan, kenyamanan duniawi, tapi dia masih ingat kepada diriku, kata Allah. Allah itu sangat kagum, Pak, kepada orang yang dunianya nyaman tapi masih bisa bangun malam. Kalau yang sakit-sakitan Allah nggak kaget. Ya, emang orang sakit-sakitan nggak bisa tidur, Pak. Ya, nggak kaget dia bangun malam. Orang yang mohon maaf, yang nggak punya rumah, tidur di emperan, bangun malam kehujanan, wajar. Dia bangun malam, ya nggak nyaman tempat tidurnya. Tapi orang yang tidurnya nyaman, kasurnya empuk, ada AC, buat hari esok nggak usah mikirin makan. Tapi kok bisa dia bangun malam, kata Allah. Ya, kok dia bisa ingat kepadaku di tengah-tengah kenyamanan duniawi yang dia miliki.
Makanya Pak, orang banyak duit, sehat, dunianya ada, tapi masih ingat sama Allah. Allah itu sangat kagum kepada orang seperti itu. Ya. Maka jadilah kita salah satu dari orang seperti itu. Orang-orang yang tidak terlena dengan kenikmatan-kenikmatan duniawi. Orang-orang yang tidak dininak bobokkan oleh kenyamanan-kenyamanan duniawi. Allah itu paling kagum, paling senang kepada hambanya yang seperti itu. Titik. Sampai situ pembahasannya. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir Pak, saya dengar podcast nih. Cuman ini edukasinya luar biasa ya. Dan menggambarkan kondisi remaja zaman sekarang yang selalu menuntut pekerjaan. Selalu nuntut pekerjaan. Jadi ada anak muda, Pak, saya pengen kerja sama Bapak, ya kan? Ya udah, bisanya apa? Semua saya bisa, Pak. Wede. Ya udah, ya. Tugas kamu edit ini di Photoshop. Hah? Apa Pak? Photoshop? Aduh Pak, saya belum belajar Photoshop. Ya udah, pakai Canva aja yang gampangan. Waduh Pak, editing saya kayak gimana ya ini? Ya, tadi bisanya apa aja, udah Pak, bisa apa aja, tapi jangan yang itu Pak. Ya udah, jadi apa? Transportasi supir ya, apa supir itu? Jadi driver, ya nganterin barang, mobil box. Waduh Pak, saya nggak bisa manual mah, bisanya apa? Matic. Waduh, sia dibere gawean teh bisa naon Matic yang geus satu. Jadi supir pribadi weh. Saya punya manajer. Dia itu harus sampai kantor jam 6:30. Maka harus berangkat dari rumahnya jam 5. Minimal kamu standby di rumahnya jam 4:30. Waduh Pak, kalau buat bangun pagi saya susah Pak. Arisia cena bisa kabeh. Artinya itu Pak fenomena zaman sekarang. Anak muda yang apa? Kritis. Kritis tahun merenya. Jadi bukan negaranya yang tidak menyediakan lapangan pekerjaan, bukan para pengusaha yang tidak menyediakan lapangan pekerjaan, SDM-nya. Ya, tibang sakola ulin wae. Ya, sakola ulin wae geus lulus sayang menang gawe nu ngeunaheun. Ya, arti ini pelajaran buat kita ya. Jadi memang di akhir zaman ini ya apalagi negara seperti kita ya, gak jelas. Harus punya keahlian, Pak. Punya keahlian, ijazah nomor 18, Pak. Harus jadi iya, serba bisa. Di akhir zaman harus jadi ular, serba bisa. Ya, jadi seperti itu ya. Ya, jadi memang SDM-nya rendah, kemudian spiritualnya rendah, bangun pagi aja susah. Bangun jam 6, jam 7 rek naon, bangun jam 6, jam 7 rek naon, Pak. Linglung. Ya, beaku hayam rezekina. Ya. Jadi secara spiritual tingkatkan dulu, nanti yang namanya sosial itu mengikuti. Rezeki, pekerjaan mengikuti. Yang penting ikuti dulu arahan Nabi. Kata Nabi, bangun sebelum subuh. Kata Nabi, sholat tepat waktu kan pendisiplinan waktu itu di sholat Pak. Kenapa ke sholat subuh sebelum terbit matahari, zuhur pas matahari tengah-tengah, matahari tinggal 1/4 asar, matahari tenggelam maghrib, susul isya, itu kan pendisiplinan waktu biar hidup kita stabil, hidup kita jelas ya.
Makanya orang yang nggak pernah sholat 5 waktu itu Pak nggak jelas ya, nggak punya disiplin waktu. Wal asri, demi waktu atau demi masa. Kenapa Allah sampai bersumpah dengan waktu? Karena kata para ulama, tidaklah Allah bersumpah dengan sesuatu melainkan sesuatu itu sangat penting. Kenapa Allah bersumpah dengan waktu? Karena memang waktu itu sangat penting buat manusia. Al waktu kasaif in lam taqtohu qata'atka. Waktu itu seperti pedang, jika engkau tidak bisa mengendalikannya, engkau akan terpotong. Banyak anak muda yang menyia-nyiakan waktu. Dia enggak sadar tiba-tiba di aing geus kolot sinya. Batur geus karawin, maneh can kawin. Batur geus baroga anak, kain geus boga 7, 11, 12, 13. Maneh gawe gencan. Akhirnya apa? Akhirnya ya seperti itu. Makanya yuk kita tata ulang lagi. Kita tata ulang lagi kehidupan kita dengan cara apa? Pertama tadi memperbaiki kehidupan spiritual kita, memperbaiki ibadah, ya. Nanti dari ibadah yang diperbaiki itu akan memperbaiki keadaan suasana hati kita, suasana pikiran kita, dan itu akan menyebabkan hubungan sosial bagus, dan itu akan menyebabkan menjadi magnet bagi rezeki. Ya, jadi seperti itu ya, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat. Seperti biasa, sebelum ditutup sebelum ditutup, barangkali ada yang ingin bertanya, disilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasannya masalah antara orang yang tidak bangun malam tidur tapi dia bersyukur sama orang yang bangun malam galau, itu lebih mana ya? Orang yang enggak bangun malam tapi tidur dengan bersyukur sama orang yang bangun malam galau. iya. Kalau orang yang tidur malam dia bersyukur kepada Allah, saya masih kebayang. Tapi orang yang bangun malam tapi galau, gimana? Sholat tapi dia galau, katakanlah pikirannya nggak fokus. Cuma bangun malam doang. Ya ibadah. Oh siap. Kok hati-hati jalan. Oh jadi bangun malam tapi dengan membawa banyak masalah begitu ya? Iya, galau gitu ya. Dua-duanya bagus ya, karena pertama tahajud itu nggak wajib. Jadi ketika dia tidak bangun malam untuk tahajud, tapi dia bersyukur kepada Allah diberikan tidur yang nyenyak. Nah, dari sisi syukurnya bagus ya, tapi dari sisi tahajudnya perlu diperbaiki lagi ya. Bukan berarti setelah bersyukur itu udah cukup, enggak. Berarti dia memiliki kekurangan dari segi sholat tahajudnya. Dari segi syukurnya bagus. Syukur-syukur, dia bersyukurnya itu bukan karena tidur nyenyak saja, tapi bersyukurnya itu bisa bangun malam. Itu syukurnya lebih bagus itu Pak ya, daripada orang yang sekedar syukur karena diberi tidur nyenyak. Ini lebih bagus lagi, dia bersyukur karena bisa bangun malam. Yang kedua, dia bangun malam tapi galau, resah, gelisah, dan itu memang solusinya. Solusi bagi orang galau, solusi orang banyak masalah adalah bangun itu solusinya Pak. Ya, bangun malam, sholat 2 rakaat, itu solusi bagi orang yang banyak masalah, bagi orang yang galau. Kalau dia istiqomah, maka insya Allah satu saat nanti galaunya hilang, masalahnya selesai. Ya, insya Allah dua-duanya bagus. Sama seperti ada orang yang rajin ibadahnya tapi akhlaknya buruk, dan ada yang akhlaknya bagus tapi nggak pernah sholat. Mana yang lebih bagus? Ya, dua-duanya bagus, insya Allah. Orang yang rajin ibadah akhlaknya belum baik,
Mudah-mudahan dengan barokah ibadahnya satu saat dia dapat hidayah, akhlaknya jadi baik. Orang yang akhlaknya baik tapi dia belum mau ibadah, mudah-mudahan dengan barokah akhlak yang baik satu saat dia dapat hidayah, bisa beribadah. Kurang lebih seperti itu. Allahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan setelah kita berhubungan badan mandi junub, ya kan? Nah setelah mandi junub itu apakah perlu mandi lagi nggak, wudu lagi nggak gitu? Iya. Saat praktek mandi junubnya tuh kan kita pegang kemaluan kita membersihkan gitu kan? Iya. Kan dalam wudu tuh pegang kemaluan membatalkan wudu. Nah itu gimana? Ya, apakah setelah mandi junub kita harus berwudu lagi atau tidak? Dilihat dulu teknis mandi junubnya. Kalau mandi junubnya itu sesuai dengan tuntunan Rasul, sebelum mulai mandi junub dibersihkan dulu kemaluannya, dicuci najis-najisnya, ya. Kemudian dia mulai berniat mandi junub. Dan selama mandi junub dia tidak menyentuh kemaluannya dan tidak melakukan pembatalan wudu. Maka setelah mandi junub seperti itu seseorang tidak perlu berwudu lagi. Karena hadas kecilnya sudah ikut terbawa dengan hadas besar. Ma aujaba a'zomal amroini lam titik saya lupa. Lam yujab adwanahuma bi umumihi. Kurang lebih seperti itu. Itu kaidah fikihnya, ya. Sesuatu yang sudah terkena hukuman besar tidak perlu dihukum dengan hukuman kecil. Ya. Nah, artinya apa? Seseorang yang sudah mandi besar melakukan toharoh besar, dia tidak perlu melakukan toharoh kecil. Jadi sudah selesai, Pak. Kalau tata cara atau teknis mandinya seperti itu. Jadi dari niat sampai selesai mandi dia tidak melakukan pembatalan wudu. Tapi jika setelah niat mandi junub dia melakukan pembatalan wudu seperti menyentuh kemaluan, buang air kecil lagi, buang air besar, buang angin, maka setelah mandi junub selesai dia wajib kembali berwudu. Ya, karena tadi walaupun hadas besarnya hilang, tapi dia membuat hadas kecil yang baru. Jadi dilihat dulu ya cara mandi junubnya. Kurang lebih seperti itu, wallahu a'lam. Al-Fatihah. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma lakal hamdu syukra, lakal mannu fadla, wa anta rabbuna haqqa, wa nahnu 'abiduka riqa, wa anta lam tazal bidzalika ahla. Allahumma ya muyassir kulli asir, wa ya jabira kulli kasir, wa ya sahiba kulli farid, wa ya yassir alaina kulla asir fataysirul asir alaika yasir. Allahumma ya man la yahtaju ilal bayan wa tafsir hajatuna ilaika kathir wa anta alimun biha wa basir wa khabir. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.